pakaian dan kepalsuan. Selamat menyaksikan. Man, ya. Udah kami. Terus, kalau kita terlalu mengikat diri kepada apa yang pernah kita cita-citakan, ya, dan yang kini ternyata meleset semata-mata, maka memanglah kita harus kecewa belaka terus. Apalagi kalau kita lihat di kalangan pemimpin politik kita itu, politik. Dan bagaimana kotornya cara-cara mereka berbuat pengaruh dan kekuasaan. Maka bagi kita bekas pejuang yang kini masih mengalah. Tapi politik itu memang kotor. Rusman, politik itu tidak kotor. Malah sebaliknya, politik adalah suatu hal yang sangat murni. Logan itu mudah diucapkan orang lurus, seolah suatu kebenaran yang mutlak. Usman, dengarkan dulu, lurus. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu, Min? Itu kan omong kosong. Omong kosong. Tidakkah kau perhatikan bagaimana partai yang satu atau pemimpin yang satu membusukkan dan menentang partai atau pemimpin yang lain agar partai atau pemimpin yang ditentangnya itu jatuh untuk kemenangan partainya atau dirinya sendiri? Benar itu, Min? Nah, untuk itu mereka menghasut, mendusta, menipu, menyogok, mengancam, menculik, ada yang lebih parah lagi, malah membunuh, Ya, tidak bisa berbuat seperti itu, khusus mata-mata. Nah, sekarang katakanlah, Min, karena politik itu tidak kotor. Memang tidak kotor. Kotor. Memang tidak. Kotor. Memang tidak kotor, Rusman. Itu hanya berarti partai-partai itu sendirilah, atau lebih tepatnya orang-orang itu sendirilah yang tidak sanggup berbuat apa-apa kalau tidak dengan cara yang busuk dan jahat. Jelas, Rus, bukan politik yang kotor itu, melainkan orang-orang itu sendiri. Minta bela lagi. Ya, oke. Rus, Makasih ya. Rusman, tahan dulu, Rus.
politik dan pemimpin politik. Ialah dua hal yang seperti meja dan kursi. Sama sekali tidak sama. Terus? Atau taubahnya seperti agama, penganutnya dan pemimpinnya, dua pengertian yang berbeda-beda. Kalau yang satu merupakan tugas, maka yang lainnya itu merupakan petugas-petugasnya. Kalau tugas-tugasnya jahat, itu tidak boleh diartikan bahwa tugasnya jahat pula. Itu tidak? Hah? Betul? Betul ya? Kalau kita ketahui bahwa politik itu sebagai tugas, ialah berarti bersama-sama mengatur susunan hidup supaya kepentingan dan kebutuhan setiap manusia itu bisa terpenuhi, lahir maupun batin. Maka bisakah kita pertahankan slogan kita tadi yang menyatakan bahwa politik itu kotor? Bagi pendapatmu itu terlalu bersifat teori, terlalu abstrak. Karena bagiku itu kurang penting. Aku yang telah melihat kenyataan-kenyataan yang konkret. Ini sama sekali tidak abstrak, Rusman. Malah ini sangat-sangat konkret. Rusman, ya, tidakkah jelas bagimu, ha? Tidakkah jelas bagimu bahwa suatu tugas yang baik dan murni baru bisa dijalankan apabila petugasnya itu memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjalankannya? Disinilah pikirku. Sekarang, adakah di dunia ini, adakah di dunia ini yang lebih tinggi dan lebih murni daripada nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang bertentangan dengan segala kepalsuan, segala kedustaan dan sebagainya itu? Sekarang, apabila kita perhatikan di kalangan pemimpin politik kita itu, apakah ada diri mereka itu syarat-syarat yang berupa prinsip-prinsip yang seperti ku maksudkan itu? Ternyata kau juga berubah, Win. Masih tetap optimis rupanya. Gimana, Rus? Iya, tapi bagaimana kau bisa berharap bahwa mereka atas kemauan mereka sendiri akan sudi mengundurkan diri dari kedudukannya? Untuk berbuat begitu diperlukan jiwa yang besar. Jiwa yang besar, nih. Bung, ya saya rasa untuk dewasa ini kita terlalu jauh masuk ke dalam mimpi. Ya, kalau kita ngomong-ngomong tentang jiwa yang besar, prinsip-prinsip hidup yang tinggi, moral yang murni dan sebagainya, kata-kata itu sekarang menjadi kata-kata yang asing. Ya, bukan saja bagi kaum politik, melainkan pada umumnya orang-orang yang hidup pada masa sekarang. Kata-kata itu sudah tidak dimengerti lagi tentunya. Sebab orang zaman sekarang lebih mengerti kata-kata yang keluar dari mulut ini. Rusman! Rus, Ya, kau mendapatkannya dari mana, Rus? Coba aku lihat. kenapa? Apakah ada pelurunya? Ya itulah sayangnya, sebetulnya pun tidak ada. Kau punya? Dari mana aku punya, Rusman?
Sudah seluruh kampung itu pada hari ketakutan. Apa sungguh mati, Pak? Yang berani itu tinggal aku sendiri. Ya, kemudian baru 5 orang pemuda berani turut serta juga dengan aku. Hah? 5 orang? Ya, 5 orang. Mereka punya kirani masing-masing. Sedangkan aku cuma punya 1 pot dan 3 buah kirana tangan. Yang kuning itu, Saudara itu tahu. yang seperti nanas keju bentuknya. Oh, sudah tahu. Aduh. Lalu bagaimana lagi? Begini. Dengan kelima pemuda itu, aku cegat musuh di atas lembah yang sempit. Saudara-saudara itu melihat betapa berdebar-debarnya kami ketika menunggu musuh itu. Bukan takut, saudara. Sungguh mati bukan? Karena perasaan takut itu sudah saya coret di dalam kamu saya. Malah sebaliknya, bukan perasaan takut, melainkan ada semacam perasaan senang. Ya seperti kalau kita sedang menunggu Seorang kekasih. Ya begitulah kira-kira. Ada saja kalau bukan sombong, tapi begitulah kira-kira. Memang, saudara, kalau kita sedang bertempur itu, musuh itu seolah-olah punya daya tarik. Ya kalau boleh dibilang seperti daya tarik seorang kekasih. Begitu. Ya, kita cari mereka, mereka seperti orang yang sedang rindu mencari jantung hatinya. Sungguh mati, saudara. Nyonya, bukan sombong, tapi perasaan rindu semacam itu ada pada diriku ketika itu. Itulah bedanya ketika saudara bertemu dengan mereka. Saudara tidak mencium mereka dengan bibir, melainkan saudara mencium mereka dengan gerakan, bukan? Gerakan-gerakannya. Lalu bagaimana hasilnya, saudara? Hasilnya? Ya. Seluruh pasukan musuh itu satu lagi, saudara. Rampus semuanya. Mampus, saudara. Dan senjata-senjata mereka kami rampas semua. Saudara-saudara, kalau aku mengingat kembali tentang pertempuran semacam itu, kadang-kadang aku ingin kembali ke zaman revolusi itu. Maaf saudara. Itu mati, saudara. Bukan sombong. Ya, saya pun juga bisa mengerti. Nah, saya pun juga seperti itu. Saudara di mana ketika itu? Saya? Ya. Saya ketika itu sedang berada di lereng Gunung Galunggung. Pada komandan pasukan Orban Rot Rot, saya memimpin satu pasukan. Oh, saya kira saudara itu hanya memegang bagian perlengkapan. Memang, tapi ketika ada pertempuran saya beranggapan bahwa saya akan lebih berjasa untuk nusa dan bangsa dalam memimpin satu pasukan dibandingkan mencari ban mobil atau mesin tulis dan kertas karbon. Dan pertempuran yang disebut oleh Bang Togar itu, di daerahku sudah sering sekali terjadi.
Saya ingat sesuatu, saudara, tentang kisah perjuangan saya. Ceritakan? Ya, ceritakanlah. Baiklah. Saya ingat ketika itu hari Jumat. Orang-orang baru pulang dari masjid. Dan tiba-tiba sebuah pesawat pemburu yang sangat rendah menembaki kami dengan peluru dari mitrailleurnya. Sehingga banyak orang yang mati konyol ketika itu. Dan melihat gagasan musuh itu, maka aku tidak tahan lagi. Ambil senjataku, lalu kupasang baik-baik. Dan ketika pesawat itu mendekat, dan aku tembak, maafkan saya, saudara. Nah, saudara, pesawat itu aku tembakkan kena sasaran semua, sehingga ya segera lari ke arah utara sambil menggeleong ke kiri, menggeleong ke kanan, sambil mengeluarkan asap dari ekornya. Dan sekarang coba saudara bayangkan bagaimana keadaanku saat itu. Dengan keadaan sangat amat takut, bukan? Ya, kau takut, takut? Tentu saja tidak. Saya seperti kata Bang Togar telah mencoret kata takut dari kamusku. Ya. Saya kira untuk orang yang sudah biasa menghadapi bahaya maut seperti kita, nampaknya perkataan takut itu sudah tidak ada lagi, bukan? Dalam diri saya pribadi pun, perkataan takut itu sudah dihapuskan. Cerita saudara dan saudara ini memang sangat seram. Tapi tentunya lebih seram lagi apa yang saya rasakan. Barangkali saudara-saudara belum mengetahui, di samping saya memimpin suatu partai, pada zaman revolusi itu juga saya bekerja menjadi seorang penyelidik. Ya, memang sebagai seorang politikus, kita harus pandai pula untuk bekerja menjadi seorang penyelidik. Karena dengan sendirinya, sebagai seorang politikus itu banyak musuh-musuh yang mau menjatuhkan kita. Ya, semata-mata itu hanya untuk perebutan kekuasaan saja. Kalau kita tidak awas dan tidak hati-hati, maka kita mudah terjebak. Nah, untuk itulah mengapa seorang politikus harus pandai pula untuk bekerja menjadi seorang penyelidik. Nah, kira-kira saudara-saudara tahu syarat-syarat apa yang mutlak untuk menjadi seorang penyelidik? Tidak tahu. Yang pertama, saudara, otak kita harus tajam seperti pisau cukur. Dan yang kedua, saudara, kita harus berani mati seperti orang yang sedang gantung diri. Kalau kita bodoh dan penakut, tak usah kita untuk bekerja menjadi seorang penyelidik. Nah, dan tentunya kedua syarat ini pun berlaku juga untuk sebagai seorang politikus. Kalau kita bodoh dan penakut, tak usahlah kita untuk ikut-ikut main politik, saudara. Dan juga. Lalu bagaimana lagi, saudara? Saya jadi teringat terhadap suatu malam. Suatu malam akibat pengkhianatan seorang sahabat kawan penyelidik yang tidak tahan uji terhadap siksaan musuh. Maka pada malam hari itu rumahku digerebek dan aku dibawa ke markas musuh. Nyonya juga ikut tertangkap.
Oh, waktu itu saya masih gadis, belum kawin. Dengar pun belum pernah tentang ada seorang pemimpin bernama Sumantri. Ya, kami ini memang baru saja kawin, bukan begitu sayang. Kami baru kawin 1 tahun ini. Saudara-saudara pasti tidak akan bisa membayangkan apa itu artinya neraka bagi diriku, saudara. Tahu bagaimana kejamnya siksa musuh ketika itu? Tidak tahu. Tidak seberapa. Hanya sekedar dielus-elus dengan rotan sebesar ibu jari, sehingga sebabnya pun tidak seberapa pula. Cuma pengumpul bergaris-garis saja seperti pengumpul dan zebra. Berang-berang. Hitam putih, dasar hitam. Bikinlah aku mati, teriakku kepada bocah-bocah itu. Kemudian aku diseret ke dalam sebuah kamar yang atap-atapnya terbuka. Kali ini aku mesti menjalani siksaan macam lain. Keesokan harinya, tangan dan kakiku diikat oleh mereka. Lalu badanku digeletakkan di atas tanah seperti orang kulit putih yang ditibahkan oleh orang-orang impian. Aku berbaring telentang dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengedip-edip dengan mata saja. Keesokan harinya mulut dan hidungku dibungkam dengan selai sapu tangan yang dicelupkan ke dalam air. Tiap kali aku hampir mati tercekik. Menyadari hal itu maka sapu tangan yang basah itu aku angkat sedikit ke atas. Lalu kuturunkan lagi ke bawah hanya untuk menarik nafas satu helaan saja. Ya, biarpun begitu aku masih tetap saja diam. Dan aku masih tetap saja bungkam seperti cacing yang mati. Dan akhirnya algojo-algojo itu sudah benar-benar mulai putus asa, saudara-saudara. Lalu mereka mengeluarkan siksaan terakhir mereka. Ya, bukan main ini enaknya. Badanku direjam-rejam dengan aliran listrik. Aku berpikiran waktu itu aku hampir mati. Tapi seperti yang saudara-saudara lihat sekarang, kini aku masih tetap saja hidup seperti seekor kambing yang diberi sekeranjang kumis muda. Dengan rasa bangga dan dengan rasa percaya diri, aku telah bisa menghadapi bahaya atau siksaan musuh dengan tidak berkhianat. Kalau begitu, aku ini boleh merasa beruntung. Karena dengan tidak terduga-duga, aku telah berada di antara 3 orang pahlawan. Iya, Nyonya. Dan memang sudah sepatutnya, dan memang sudah sewajarnya. Dan memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kalau kita sekarang telah memiliki jabatan yang lumayan di masyarakat ini. Ya, betul, saudara. Nah, contohnya saja, saudara. Ya, kenapa saya? Saudara itu sebagai pegawai tinggi. Bagus itu lah. Pegawai tinggi. Dan kalau saudara Sumantri, saudara Sumantri itu anggota parlemen. Ya, betul sekali, itu anggota parlemen. Dan kalau saya sendiri itu sebagai seorang impartur. Itu memang sudah sewajarnya dan memang sudah sepatutnya, bukan? Jika kita mengenang jasa-jasa kita di zaman revolusi dulu. Betul itu, saudara. Maka dari itu, Ya. marilah kita minum. Minum. Mari. Isi yang pengen, saudara. Ya. Wow. Tentunya sebagai patriot yang sudah berjasa untuk
Saudara-saudara yang terhormat, kulihat saudara-saudara sekalian itu sudah pada jemu hidup. Ketika saudara-saudara menipu diri sendiri untuk menyelimuti kejemuan itu dengan ngomong-ngomong, makan-makan, minum-minum, dan ketawa-ketawa. Ketahuilah saudara-saudara, nipu, mendusta, apalagi menipu diri sendiri adalah hal yang sangat menjemu. Hei saudara, apa maksud saudara dengan semua itu? Saudara menuduh kami bahwa kami telah menipu diri sendiri, sedangkan saudara sendiri tidak tahu siapa kami. Bertemu pun baru kali ini. Buktinya saudara, tidak ada seorang pun dalam diri saudara itu yang memperlihatkan pribadi yang sebenarnya. Saudara misalnya, Saya? siapa saudara sebenarnya itu? Jadi saudara mau tahu siapa saya? Saya adalah seorang wakil dari perusahaan NP Melati yang mengimpor barang-barang tekstil dan pecah belah, juga makanan dalam kaleng. Nah, itulah saya saudara. Dan kalau saudara catat alamat kantor kami itu ada di Jalan Penogoro 7. Telepon kami 1722. Aku sudah menduga bahwa saudara akan memberikan jawaban yang lucu seperti itu. Saudara, kenapa saudara itu mesti berbohong dengan menggunakan kedok bahwa saudara itu adalah seorang wakil dari NP Importer? Hal itulah yang membuat saudara menjadi jemu hidup. Kenapa tidak berterus terang saja kepada kami bahwa saudara itu adalah seorang kiai? Saya seorang kiai. Saudara adalah seorang kiai. Ya, saudara seorang yang cerdik. Saudara seorang yang Saudara boleh dagang lelucon itu di pasar Senen, tapi di sini jelas akan laku. Kiai Salim. Kiai Salim. Nama saya Samsu saudara. Samsu tidak kurang ataupun lebih. Kiai, jangan berbohong. Berbohong itu dilarang oleh tiap agama. Tentu hal itu Kiai ajarkan kepada murid-murid Kiai, bukan? Sekarang lebih baik ceritakan saja kepada kami bagaimana Kiai itu sampai bisa memikat hati para wanita untuk mengikuti ajaranmu. Ceritakan dengan singkat saja. Saudara, saya tidak mengerti apa maksud saudara. Saudara, saya tidak mengerti apa maksud saudara. Hanya teriak-teriak seperti itu, Kiai Salim. Tidakkah Kiai lihat di depan Kiai ada seorang wanita? Apakah pantas Kiai berteriak seperti itu, ha? Jadilah kau seorang lelaki. Beri pelajaran? Iya. Baiklah kalau begitu. Saudara, apa maksud saudara dengan semua itu? Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara perlu tahu bahwa aku ini sangat membenci kepada kepalsuan-kepalsuan, menipu diri sendiri, dan berdusta. Tenanglah saudara-saudara, tenanglah, jangan duduk dan jangan bergerak, karena bergerak tidak akan membuat saudara bergerak untuk selama-lamanya. Asal saudara-saudara tahu, aku ini sangat
kiainya yang sebenarnya dan bukan yang palsu, jadi ia tidak boleh berbohong. Sesungguhnya saya ini adalah seorang wakil dari perusahaan NP Melati. Ya, dan kalau saudara tidak percaya, tanyalah Bang Togar ini. Dia yang selalu mengurus saya sebagai perusahaan. Berbohong Kiai Salim. Aku tahu itu. Bu, kemana Bu? Kenapa kau tidak berterus terang saja bahwa kau ini memang betul seorang kiai? Tak usah segan-segan lah Bu. Dan nampaknya orang itu pun agak sedikit begini. Aduh, saya ini kan bukan seorang kiai. Saya ini kan seorang pedagang, seorang impor. Beri sajalah kau kiai. Impor tuh. Ayo, beri saja. Bu. Nampaknya dia agak malu untuk mengakui bahwa dia ini memang betul seorang kiai. Ya, seperti yang saudara katakan. Dan tentunya saudara punya pendapat dengan saya, bukan? Ya. Tunggu saudara. Ya, tunggu. Kalau kutilik benar-benar, ya memang jelas sekali bahwa saudara ini punya wajah seorang kiai. Tapi mengapa saudara ini tidak benar tentang hal itu? Aku bukan menyebutkan hal itu. Bukan. Aku hanya ingin mendengar dari perkataannya yang sebenarnya. Dari mulutnya. Baik. Ya. Kuakui kalau aku ini adalah seorang kiai. Dan sekarang tolong izinkan saya ke kampus. Saya mau kencing. Tentu saja Kiai Salim. Saudara-saudara, tidakkah benar yang kukatakan tadi? Dia seorang kiai, bukan? Nah, Kiai Salim, sekarang ulangi lagi permintaanku tadi. Bagaimana caramu sampai bisa memikat hati para wanita untuk mengikuti ajaranmu? Ceritakanlah dengan singkat saja. Akan kuceritakan. Tapi janganlah pistolmu ini dikatakan begitu berarti kepalaku. Nanti berarti saudara. Ayolah mulai, Kiai Salim. Bagaimana caramu sampai bisa memikat hati para wanita untuk mengikuti ajaran? Ayo, ceritakanlah dengan singkat saja. Itu gampang sekali saudara. Kau ini berita wanita itu. Lalu dengan sendirinya mereka mengikuti ajaranku. Tolong ceritakan Kiai Salim. Terdiri dari 2 kalimat tapi heran. Kenapa Kiai tidak mengucapkan auzubillah min dzalik? Atau astagfirullahaladzim? Astagfirullah. Tentu bagi saudara itu sangat merugikan daripada orang lain. Karena waktu saudara diboroskan untuk mendengarkan cerita yang sangat menguntungkan dari si Kiai. Padahal saudara sendiri adalah seorang rentenir. Ya, seorang rentenir tahu benar betapa berharganya waktu bagi manusia dalam hidupnya. Maaf saja saudara, aku tidak mau disebut rentenir. Itu hanya kelewat besar bagi diriku sebagai pegawai tinggi. Karena merentenkan itu kan dilarang oleh negara, Juga oleh agama. Begitu Kiai Salim? Iya. Ya saudara, ya karena begitu, aku merasa kelewat terhina oleh perkataan saudara. Saudara, karena begitu, aku akan dakwakan saudara ke pihak yang berwajib, saudara. Sungguh mati aku merasa terhina. Seorang rentenir tahu benar betapa berharganya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, dan 1 detik untuk dirinya sendiri. Bukan begitu,
Tenanglah sedikit saudara. Tenanglah. Sungguh mati. Aku ini bukan seorang rentenir. Aku ini pegawai negeri. Ya, pegawai tinggi dari Kementerian. Tidak mau mengaku. Nampaknya orang itu mau mengaku kita yang mengaku sebagai pegawai tinggi. Padahal kalau kita tahu dia itu adalah seorang rentenir. Banyak kawan kita ini takut dituduh orang bahwa dia hanya menyuruh orang bekerja keras, sedangkan dirinya hanya bermalas-malasan, hanya tahu uangnya sendiri untuk kantongnya sendiri. Sedangkan Kiai Salim, dia seorang rentenir. Setahu saya, beliau itu memang seorang pegawai tinggi. Karena lisensi bagi perusahaan kami selalu diurus oleh beliau. Tidakkah Kiai lihat? Tidakkah Kiai lihat bahwa dia itu adalah seorang Ayolah Bu, katakan saja bahwa dia memang betul seorang rentenir. Ayolah Bu. Dia adalah rentenir. Saudara dengar sendiri dari mulut si Kiai Salim itu. Kita harus percaya kata-kata seorang kiai. Kalau tidak, kata-kata itu bukan lagi kata-kata seorang kiai, tetapi persis kata-kata seorang pemimpin politik. Begitu saudara, kita harus percaya. Nah, saudara rentenir, sekarang kurangi lagi permintaan tadi. Bagaimana kamu sampai bisa menyuruh orang bekerja keras sedangkan lingkungannya bermalas-malasan? Ayo, katakanlah dengan singkat saja. Baiklah. Aku tahu bahwa orang-orang itu membutuhkan aku. Yang menggunakan kebutuhan orang-orang itu. Sama tolongnya dengan cerita si kiai kamu. Diri dari keluarga mata. Siapa yang tidak cuma mendengarkannya? Siapa? Saudara, saya begitu ya. Kenapa istri saudara yang begitu manis ini dibikin cumbu dengan dongeng-dongeng yang baru kita dengarkan dari kedua mulut orang itu? Padahal saudara sendiri sebagai seorang penjual obat. Jual obat, aku tahu bagaimana caranya melindungi istri saudara sendiri supaya dia terbebas dari berbagai macam penyakit berbahaya seperti penyakit menjemukan itu. Saudara betul seorang penjual obat? Mudah saudara ini, tidak ada yang perlu dibantah dulu. Pekerjaan saudara itu berhadapan dengan publik yang harus saudara pikat supaya mau membeli obat-obatan saudara. Jadi membantah hanya akan ditertawakan publik, dan ditertawakan publik itu tidak enak, bukan? Saudara-saudara sekalian, malam minggu yang lalu ada seorang tetangaku. Ia sudah berayun-ayun di sebatang pohon di dekat kebunnya. Ia lebih memilih mati daripada ditertawakan publik. Bahwa kedudukan saudara sebagai seorang penjual obat itu sungguh sangat ruwet. Bukan begitu saudara? Tapi biarpun begitu, saya tahu bagi itu saudara tidak begitu ruwet. Karena saudara mempunyai cara yang sangat istimewa dengan tidak usah memberikan bukti-bukti yang nyata. Bukan begitu saudara? Cara saudara penjual obat ini untuk
untuk memikirkan di publik, ialah dengan cara bernyanyi. Saya tidak bisa menyanyi. Lihatlah saudara-saudara, seorang penjual obat ini mempunyai garis seni yang sangat unik. Dia tidak mau disebut pandai bernyanyi, padahal kalau kita tahu dia itu persis seperti pinjuan yang sangat unik. Saudara penjual obat ini persis seperti tiap seniman-seniman besar. Seniman besar memang tidak mau mengakui dirinya sebagai seniman besar. Persis seperti seorang penjual obat itu. Biar harus disumpah apapun, dan biar harus ada hukuman jatuh dari partai sekalipun, saya tetap tidak bisa menyanyi, Bu. Bernyanyi atau tidak, saudara? Menyanyi saja lah kau. Saya tidak bisa menyanyi. Saudara mau bernyanyi atau tidak? Iya, saya akan bernyanyi. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insan Bagus. Inilah yang membuat saudara paling sukses menjual obat kepada halayak ramai. Tahu nggak bahwa pengaruh seni bisa mengharuskan hati orang-orang biadab? Tentu saya tahu. Saudara-saudara sekalian sudah menemukan pribadi saudara masing-masing. Ya. Saya sungguh sangat gembira. Memang saudara-saudara, tidak ada yang paling busuk dan jahat daripada kepalsuan, ketidakjujuran, menipu diri sendiri dan berdusta. Ia menemani kita di setiap langkah, turut meluncur lewat bibir dengan kata-kata yang kita ucapkan, turut memancar lewat senyum dan ketawa. Pendek kata, ia melekat pada diri kita seperti pakaian yang paling indah di dunia ini, yakni badan manusia. Nyonya, dengan segala hormat, Nyonya, sudikah Nyonya membuka pakaian Nyonya? Saudara dia. Nyonya jangan lekas marah. Lekas marah hanya akan membuat Nyonya menjadi tua. Dan tua itu tidak ada yang paling menakutkan di dunia ini daripada tuanya. Karena tua menuntun jiwa yang suami Nyonya pun tidak keberatan apa-apa. Dia diam. Saudara betul-betul gila. Aku akan lapor polisi. Polisi tidak suka melihat orang telanjang. Nyonya belum pernah dengar bahwa kemarin banyak gembel yang ditangkapi. Suami Nyonya pun tidak keberatan apa-apa. Dia diam. Dan seperti pepatah bilang bahwa diam berarti menyetujui. Bukan begitu, saudara? Suami Nyonya ini yang mempunyai garis seni yang sangat murni akan senang melihat tubuh yang indah dan sehat, sekalipun itu tubuh istrinya sendiri. Ayo katakan kalau saudara tidak keberatan apa-apa, ha? Iya, saya tidak keberatan apa-apa. Ya. Dengan tubuhnya saudara akan senang juga melihat keindahan. Ya, saya sangat senang dengan keindahan dan badan istri saya paling cantik di dunia. Oh, rupanya kan jelas bagi istri.
Sayang, dengarkan dulu sayang. Sayang, sebetulnya saya tidak setuju, tapi saya terpaksa. Saya lakukan ini untuk keselamatan kita semua. Maka dengan sangat amat mohon kepadamu, kau bukalah pakaianmu, tapi sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Keselamatan kita semua ya, keselamatan kita semua. Ayolah sayang, aku mohon padamu. Kiai dan Rantanir itu untuk menutup matanya. Tidak cukup Nyonya. Rusman! Rus! Kalau kau ikat kedua orang itu dengan sapu tangan mereka, matanya serem, tangannya bagusan Rusman. Terus? Bayar mana? Bayar. Ya. Saya ikat dalam kardus semuanya. Semuanya dalam satu kardus. Ada saja kau Rusman. Terima kasih Rus. Ya. Tapi sebaiknya kau kembali saja ke belakang. Jadi kau jaga orang yang kau kunci di dalam kardus itu ya. Sebagai seorang kiai, tentu tidak boleh melihat badan yang bukan muhrim. Saudara sebagai seorang penduduk, tentu tidak boleh melihat bunga ini, karena bunga ini bukan bunga yang bisa saudara hidup setiap hari dan setiap bulan. Nyonya, silakan Nyonya. Ratna, jangan terlalu banyak bukannya ya. Asal saja. Ratna, asal saja Ratna. Saudara, tentu saudara tertarik oleh keindahan tubuhku ini, bukan? Dan saudara juga akan tertarik oleh Joko. Suamiku juga akan mengizinkannya. Ratna, sedikit saja ciumnya Ratna. Asal lewat satu sentuhan saja. Hei, kenapa kau ingin mencium tanganku? Suamiku sudah mengizinkan kau untuk mencium bibirku. Maka ciumlah bibirku. Kau suka mencium sebelum aku sudah telanjang bulan. Baiklah kalau begitu. Oh, cukup. Cukup Nyonya. Nyonya sudah bikin aku sangat bahagia. Pakailah lagi pakaian ini. Rusman! Apa lagi? Kalau kau bukan kamu. Dan sekalian kau lepaskan tutup mata mereka ya. Terus, jagalah kawan-kawan kita ini. Jangan sampai ada yang keluar, karena di luar banyak angin. Nah, nanti mereka masuk angin terus.
suatu kenang-kenangan. Dan suatu kenang-kenangan itu saya simpan di atas meja. Ketika kami sudah pergi, Nyonya lah yang membukanya, kemudian diperlihatkan kepada kawan-kawan kita ini. Dan terus ini uang untuk membayar minuman-minuman. Coba kalian kalau lepaskan orang yang mengunci di dalam taksi. Mari kita pergi. Mereka sudah pergi, saudara. Bung, sudah pergi. Saudara-saudara, dengan hati yang puas, saya telah membuka kedok yang selama ini mengurung pribadi saudara. Sekarang saudara boleh melihat ke kaca cermin, karena cermin tidak akan pernah memberi bayangan yang palsu kepada diri saudara. Jelas akan terlihat bahwa yang satu adalah seorang pandit, yang kedua adalah seorang tolol, yang ketiga adalah seorang pengecut, dan yang keempat adalah seorang wanita yang gagah berani. Sedangkan saya sendiri adalah seorang badut yang suka membuka kedok dengan sebuah pistol kosong. Kalau saya tahu pistol ini kosong. Silakan tuan-tuan, kejarlah orang-orang itu. Pintu sudah terbuka luas dan lampu-lampu di jalan cukup terang. Ingin melihat kekejutan dan kepalsuan mengejar kejujuran. Randi Beben sebagai Hamid, Didi Irfan sebagai Sumatri, Anissa Riahta sebagai Ratna, Ike Momokyoshi sebagai Abu atau Togar, Rizal Sofian sebagai Samsu, Fauji Bima sebagai Rusman. Pimpinan produksi Almaida dan Ari Saputra, Stage Manager Wow dan Moko, publikasi dan dokumentasi Siti Fauzia, Nurlailis, Rahma Fahratita. Stage crew Awaludin, Dilan, Fatur, Fajar, Nindi, Tita, Intan,
Yuli dan Kevin. Pemusik Ersyad Henry, Redi Delu, Uus Pucuk Purnama, Wildan J. Arya Kambi. Penata make up Madam Ica Angel Dede Apet. Dan inilah penata artistik kita, Siti Rohania. Dan sutradara kita, Ilham Purnama. Kami panggil untuk penata artistik dan sutradara kita ke atas pentas.